kalau saya beberapa kali komunikasi, berbicara, dia orang yang tidak mau menyusahkan orang. Bang, boleh dijelaskan Bang kedatangan siang ini Bang? Ya, Kali itu hari ini agendanya kami selaku kuasa hukum yang baru ya dari John LBF Law Firm. Hari ini kami akan memberikan surat kuasa ya sebagai syarat formalnya juga untuk kita akan mendampingi dan akan bekerja sebagai kuasa hukum untuk klien kami Bapak Ruben Onsu ya, seperti itu. Pemerintah Pak, silakan Pak. Resminya tanda tangan kuasa kemarin malam ya. Kemarin malam saya ke Bogor tanda tangan kuasa dengan Mas Ruben Onsu langsung. Bang akan Gitu. menjelaskan soal pelunasan 3,5 itu Bang. Nah, kita nggak mau bahas materi perkara. Saya sebagai kuasa hukum yang baru, saya akan melihat dulu nih keterangan di BAP dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Tentunya akan saya pelajari dan saya akan lengkapi apa-apa yang kurang. Ya nantinya saya ke atas dulu ya kawan-kawan ya, dan untuk memberikan surat kuasa juga kepada tim penyidik Polres Jakarta Selatan tentunya. Bang, penegasan aja, ini abang pengganti Bang Minola apa beda case nih Bang? Kalau untuk Bang Minola dari keterangan klien kami tidak mengurusi ke dalam case dugaan penipuan dan penggelapan ya, pasal 492 dan 48 ya, 482 seperti itu. Oke. 486. Siap. Baik Bang, kasih Bang. Iya, iya. Bang, nanti Bang. Iya. Tonjok ya? Sebel Bang. Oke Bang, disitu Bang. Tengah ya. Nah, udah Bang, situ Bang. Aman. Maju dikit Bang, dikit aja. Bentar, sabar. Yuk, kamera ready semua? Yuk. Bang Mochi, mungkin boleh dijelaskan dulu nih seperti apa kronologi sebenarnya kejadian Ruben akhirnya dilaporkan di sini. Sebelumnya saya Maci Ahmad dari kantor hukum John LBF Law Firm ya, yang sudah diberikan amanat oleh Bapak Ruben Onsu. Kemarin kita tanda tangan kuasa kemarin malam, dan hari ini kami memberikan surat kuasa kami sekaligus bertemu dengan tim penyidik dan Kanit dan lain-lain ya, untuk menanyakan proses-proses yang sudah berjalan. Kita juga tadi melihat BAP ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendamping yang terdahulu. Kami juga mengucapkan terima kasih telah mendampingi klien kami. Tentunya kalau untuk berbicara pokok perkara dan sekarang status sudah mencapai tersangka ya, saya tidak akan mengulangnya lagi, tidak banyak mengulang lah. Yang tentunya saya fokus untuk menyelesaikan dan menyelamatkan klien saya. Dan langkah-langkah juga sudah cepat, saya bergerak juga ke kuasa hukum dari pelapor, Bang Ramzi. Kami juga telah berkomunikasi dengan Bang Ramzi ya. Terima kasih juga atas waktunya. Dan kami sepakat bahwa dalam penanganan kasus Ruben Onsu ini, kami mengedepankan tabayun, mengedepankan cara-cara persuasif, dan dari kuasa hukum pelapor juga ingin juga menyelesaikan ini tanpa melanjutkan ke ranah persidangan. Kalau bisa melakukan mediasi, ada titik temu dan penyelesaian. Seperti itu. Bang, ini kasus pernah yang 2025 itu maksudnya? Iya, kasus 2025 mengenai ya on speed itu ya, dari Februari yang pelapornya Pak
Priyatno ya. Iya. Gitu. Bang, ini kan katanya Pak Ruben juga ditipu juga oleh sahabat baiknya dalam bisnis ini. Itu seperti apa sih Bang mungkin? Saya tidak mau melakukan ini ya, pengulangan mengenai apa yang terjadi, atau seolah defensif, tidak menyatakan hal-hal yang bisa membuat ketersinggungan dari pihak pelapor. Tapi kami fokus ke dalam penyelesaian masalah karena ini statusnya Mas Ruben kan sudah tersangka ya. Kami mengedepankan cara-cara penyelesaian untuk mediasi, restoratif justice dan mencari titik temu dari benang merah. Dari klien saya Mas Ruben juga ini kok berniat baik juga dan tetap tidak panik juga, bersabar dan fokus untuk menyelesaikan. Dan status tersangka ini juga kita harus juga memandang asas hukum presumption of innocence, asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan hakim. Makanya kami ingin netizen juga dan pihak media untuk menahan memberikan media berita-berita yang belum pasti kebenaran Mas Ruben ini bersalah atau tidak, karena kan masih proses di kepolisian dan kita mengutamakan jalur-jalur untuk penyelesaian untuk perdamaian seperti itu. Intinya Pak Ruben mau mengganti rugi ya Bang? Upaya untuk penggantian, upaya untuk kita sedang upayakan ya, sedang upayakan, dan kita sudah komunikasi juga kepada pihak pelapor, lawyer to lawyer, pengacara ke pengacara, dan disambut juga sama Bang Ramzi ya. Dan mereka juga fokusnya tidak untuk memenjarakan, tapi proses hukum memang terus berjalan. Kita juga menghargai itu. Mas Ruben juga pastinya kooperatif nantinya apabila dipanggil nanti sebagai tersangka. Dan kita juga tadi di kepolisian meminta saat nanti dipanggil pemeriksaan kembali, menyiapkan beberapa dokumen yang ada kekurangan, menyiapkan rekening koran ya, seperti itulah. Dan kami sebagai kuasa hukum yang baru yang sudah di tahap ini, kami mengharapkan penyelesaian secara damai nantinya seperti itu. Surat panggilan sudah diterima Pak? Hah? Surat panggilan sudah diterima, tapi kami harus bergerak cepat untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Ya, fokusnya ya pengembalian ganti kerugian lah. Berapa Bang? Berapa nominalnya Bang sendiri? Berapa? Ada rencana untuk Ya nantinya kita kan fokus ini, yang penting antara pengacara-pengacara sudah ada komunikasi yang baik. Seperti itu. berapa nominal? Kita juga tidak mau saling bersih tegang, menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Kita fokus penyelesaian. Kita akan fokus bergerak cepat untuk penyelesaian dalam kasus ini. Bang, penegasan aja Bang. Direncanakan tanggal 28 ya. 28 ya. 28. Tapi kita ini juga akan fokus menyiapkan dokumen-dokumen yang dimintakan. Tadi juga ya sedikit banyak saya melihat beberapa dokumen yang sudah diserahkan dari BAP juga yang telah diutarakan oleh klien saya ya. Seperti itu. Bang, penegasan Bang, Pak Ruben sempat nolak penggalangan dana dari rekan-rekan artis, apa benar Bang, dan kayak gimana? Kalau itu dia tidak bercerita ya, tidak bercerita. Dan Bang Ruben ini kalau saya beberapa kali komunikasi, berbicara, dia orang yang tidak mau menyusahkan orang. Sangat-sangat baik orang yang saya lihat, bahkan untuk meminta bantu aja sungkan dia itu. Tapi ya dia sedang berusaha. Ini kan beberapa kontrak
mengenai perjanjian itu kadang juga tidak ada dan harus dilengkapi gitu oleh klien saya banyak, dan itulah sosok Bang Ruben. Intinya dia nggak mau menyusahkan orang, bahkan perjalanannya ya baru saya juga baru tahu nih, udah tiba-tiba sudah sampai tahap tersangka seperti itu. Bisnisnya masih berjalan, Pak? Statusnya Bisnisnya masih berjalan. kalau itu bisnisnya ya berjalan tapi tidak terlalu inilah ya. Bang, ini kan Nominalnya berapa yang diminta untuk dikembalikan? Kalau di LP itu 3,5, tapi dengan bunga dan lain 4,4 ya. 4,4 M. Bang, ini kan laporannya udah setahun, Bang. Selama setahun itu ada upaya dari Koruben untuk menyelesaikan masalah ini nggak sih? Oh iya, tentu Upaya sudah. seperti apa, Bang? Mungkin komunikasi dengan pelapor atau seperti apa? Ya pernah ada komunikasi, cuman dengan statusnya sudah sebagai tersangka dan menunjuk saya langsung bergerak cepat lah komunikasi, dan untuk mengamankan klien kami juga, Mas Ruben. Tentunya kita tidak mau kan kalau masih bisa selesai di sini dengan mediasi dengan mekanisme restoratif justice, kenapa harus berlanjut seperti itu? Dan kuasa hukum dari pelapor juga mengamini, tujuannya juga bukan untuk memenjarakan kok, ingin menyelesaikan. Begitu. Bang, ada rencana jual aset buat ngelunasin, Bang, sejauh ini? Rencana itu ya biarkan inilah ya Mas Ruben yang tahu, tapi dia pastinya akan bertanggung jawab. Dan ada beberapa miss, tapi kita juga nggak mau melakukan perlindungan defense dalam kasus ini. Kita fokus ke penyelesaian saja sih, seperti itu. Dana yang sudah dikembalikan mungkin berapa gitu? Kalau dari klien saya sudah sempat mengembalikan 100 juta ya, mengembalikan 100 juta. Itu kapan, Bang? Ya pokoknya sudah dari ya tahun ini lah sudah ada pengembalian. Ya cuman kan memang setelah terjadinya laporan ya, kita juga ya itu kembali lagi, Mas Ruben niatnya baik kok, cuman memang dalam proses penandatanganan kerjasama kontrak itu tidak didampingi oleh orang hukum yang memadai, dan dia tidak didampingi sih, intinya sama orang hukum gitu. Jadi ada beberapa yang miss gitu dari kontrak gitu. Kendalanya apa sih, Bang? Tidak berkekuatan hukum atau seperti apa? Bukan tidak berkekuatan hukum, dia tidak didampingi orang hukum sama sekali. Jadi ya ini aja, los aja gitu. Ternyata ada ini, dia sempat ya ada beberapa kontrak yang miss. Bang, kendalanya mungkin apa, Bang, sampai kasus ini sampai akhirnya dihitain selama setahun ini? Mungkin penyelesaian dari Koruben kan udah berusaha untuk menyelesaikan, tapi kendalanya mungkin apa sampai akhirnya ini berlanjut? Ya tentunya kan dari pihak pelapor itu ingin uangnya itu kembali kan, uangnya itu kembali beserta bunga ya, beserta bunga. Ya dari klien kami tentu kemarin kan sudah ada statement dari Bang Minola juga kan mengenai ya lagi banyak terkena cobaan dan ujian juga Mas Ruben, makanya kita doakan. Tapi saya lihat beliau ini orang yang baik dan sangat bertanggung jawab kok. Kan dari Koruben mungkin bisa mengganggu gugatan selama jalan. Kalau itu saya nggak bisa jawab karena bukan kuasa saya untuk menjawab itu, Bang. Oke.